Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Andrea Triciana Dewi dengan NIM 082011733034 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja ujian akhir saya pada mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Jadi di sini saya diminta untuk mendeteksi 3 jenis telur, yaitu telur ayam uren, telur ayam kampung, dan juga telur ayam Arab dengan menggunakan YOLO versi terbaru. Jadi karena YOLO versi terbaru itu merupakan YOLO V8, maka di sini saya akan menggunakan YOLO V8 untuk melakukan deteksi pada 3 jenis telur tersebut. Jadi sekilas mengenai YOLO V8. Jadi YOLO atau You Only Look Once adalah sebuah arsitektur populer dalam deteksi objek secara real time. Metode ini memungkinkan deteksi objek yang cepat dan akurat dengan melihat seluruh gambar sekaligus, bukan dengan melihat beberapa region of interest secara terpisah seperti metode deteksi objek tradisional yang biasanya kita tahu. Nah, dikembangkan oleh Ultralytics, YOLO V8 adalah versi terbaru dari teknologi fisik komputer yang menawarkan peningkatan akurasi dan berbagai fitur baru. Jadi YOLO V8 ini memberikan kinerja canggih, lebih cepat, dan lebih akurat daripada versi sebelumnya, sambil juga menawarkan kerangka kerja terpadu untuk model pelatihan. Jadi selain karena ini merupakan versi terbaru dari YOLO itu sendiri, ada beberapa keunggulan dari YOLO V8 ini. Keunggulan yang pertama yaitu fleksibilitas platform. Salah satu keunggulan paling signifikan dari Ultralytics YOLO V8 ini adalah fleksibilitas platformnya, di mana YOLO V8 ini dirancang untuk mendukung arsitektur YOLO apapun, bukan hanya V8. Jadi, misalkan user, kita itu bisa memilih arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan mengimplementasikannya dengan menggunakan Ultralytics YOLO V8 ini. Terus selanjutnya kelebihan kedua yaitu model kontribusi pengguna. Jadi Ultralytics YOLO 8 ini juga mendukung model, tugas, dan juga aplikasi kontribusi user yang semakin meningkatkan fleksibilitas platformnya. Jadi fitur ini memungkinkan kita sebagai user untuk membagikan model dan juga tugas kita yang bisa membantu mempercepat pengembangan aplikasi deteksi objek ini. Kelebihan selanjutnya yaitu kecepatan dan akurasi. Jadi Ultralytics YOLO V8 ini memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih akurat daripada versi algoritma sebelumnya. Nah, YOLO V8 ini dirancang supaya cepat dan akurat. Selain itu juga mudah digunakan dan ini itu yang menjadikan dia pilihan yang sangat baik untuk berbagai hal dalam deteksi objek, segmentasi gambar, dan juga tugas klasifikasi gambar. Selanjutnya kelebihan lainnya yaitu antarmuka Python yang mudah digunakan. Jadi Ultralytics YOLO V8 ini menyediakan antarmuka Python yang mudah digunakan yang memungkinkan kita sebagai user untuk menerapkan deteksi objek dengan cepat dalam proyek kita ini. Nah, antarmuka ini itu menyediakan fungsi untuk membuat dan menjalankan model serta untuk memproses outputnya model itu sendiri. Kelebihan yang sekiranya paling menonjol yaitu model pelatihan untuk deteksi objek, segmentasi instan, dan klasifikasi gambar. Jadi, Ultralytics YOLO V8 ini menyediakan kerangka kerja terpadu untuk model pelatihan, untuk melakukan deteksi objek, segmentasi instan, dan juga klasifikasi gambar. Nah, ini berarti bahwa kita sebagai user itu bisa menggunakan satu model untuk ketiga tugas tersebut yang mana itu semakin menyederhanakan proses pelatihan kita. Selanjutnya kita masuk ke persoalan dari ujian akhir pemrosesan citra ini. Nah, jadi di sini nantinya akan ada 3 soal, di mana soal pertamanya yaitu kita diminta untuk memfoto telur ayam kampung, telur ayam Arab, dan juga telur ayam hord masing-masing sebanyak 20 gambar dengan jarak dan posisi yang beraneka ragam.
Lalu gunakan Google Colab untuk menjalankan aplikasi YOLO versi terbaru dan juga jelaskan pengaruh warna dan bentuk terhadap YOLO. Jadi sesuai yang diminta, kita harus menjelaskan pengaruh warna dan juga bentuk dari masing-masing jenis telur ini terhadap YOLO. Karena ada banyak gambar yang dibutuhkan, masing-masing jenis 20, berarti total kita butuh 60. Kita perlu membuat dataset terlebih dahulu. Sebenarnya ada banyak cara dan juga ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk membuat dataset. Salah satunya di sini yang akan saya gunakan adalah RoboFlow. Jadi RoboFlow ini merupakan salah satu platform yang tersedia di web yang punya banyak fungsi yang berhubungan sama dataset. Jadi jelas di sini bahwa saya menggunakan RoboFlow ini untuk yang pastinya untuk membuat dataset, selain itu juga untuk melakukan reprocessing data dan juga terekstraksinya nanti. Untuk cara membuat dataset di RoboFlow ini, yang pertama kita perlu sign in terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul tampilan di mana kita bisa melakukan create project. Nah, setelah itu kita pilih create new project yang tampilannya seperti ini. Di sini kita tentukan dulu project type-nya. RoboFlow ini menyediakan banyak project type, tapi karena di sini fokusnya untuk mendeteksi dari 3 jenis telur itu, jadi saya pilih object detection. Selanjutnya, kita, apa namanya, kita juga tentukan apa yang akan kita deteksi di sini. Di sini saya menuliskan egg. Lalu selanjutnya kita beri nama projectnya, judulnya. Di sini saya tuliskan final project untuk SN Citra. Setelah itu, untuk lisensinya sendiri saya tidak ubah, langsung saya pilih Create Public Project. Nah, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti yang di sebelah sini. Jadi di sini kita tinggal masukkan citra yang akan kita deteksi. Di sini bisa dilihat kita bisa pilih antara satu persatu kayak select file-nya atau kita bisa pilih satu kesatuan dalam folder itu langsung. Nah, jika sudah, maka foto tersebut harus kita beri label. Label-label kelasnya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa kita lihat dari 20 gambar ini ada 0 yang sudah di-annotate atau 0 yang sudah diberi label, diberi kelas klasifikasi, juga sebanyak ini yang belum di-annotate. Jadi kita perlu memberi label dulu. Cara memberi label sebenarnya mudah, tinggal klik satu foto ini aja. Nah, jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita tinggal select area yang kita saja citra objeknya. Lalu kita beri nama ini. Kita beri nama di sini. Citra telur yang saya gunakan adalah telur ayam Arab. Jadi saya beri label di sebelah sini, yaitu Arab. Lalu kalau udah, kita klik back. Jadi kembali ke yang seperti ini lagi tampilannya nanti, tapi kita ulangi hal yang sama untuk foto-foto lainnya, pokoknya sampai ini yang annotate yang sudah terlabel itu all image-nya. Terus karena dari masing-masing 3 jenis telur itu harus ada 20 gambar, jadi di sini nanti akan ada 60 citra yang sudah dilabeli dengan 3 kelas, yaitu yang pertama kelas telur ayam Arab, kedua kelas telur ayam kampung, dan yang terakhir kelas telur ayam goreng. Setelah itu 60 citra itulah yang nantinya akan jadi data setnya kita. Kalau misalkan kita udah memberikan label ke semua 60 gambar ini, kita klik save and continue. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk membagi data kita menjadi data test dan data train. Di sini juga ada validation untuk data test dan data train ini dan bebas ya. Apa namanya? Cuma ada catatan kalau data trainnya kita itu harus lebih banyak daripada data testnya. Karena kita akan
membangun model untuk deteksi. Jadi, jika data latih kita untuk model tersebut banyak, maka nantinya akan lebih akurat gitu hasil yang akan didapatkan saat pengujian dengan menggunakan data tes nanti. Nah, setelah train test split ini dilakukan, maka selanjutnya yaitu kita akan diarahkan untuk, nah ini, karena kita sudah menentukan jumlah data train dan data testnya, kayak berapa persen, maka ini merupakan kita atau gambar yang akan menjadi data train, terus validation, dan juga testing setnya. Selanjutnya kita pilih processing dan juga augmentation sesuai kebutuhan kita. Dan yang terakhir kita generate. Nah, ini merupakan contoh dataset ya yang sudah kita dataset yang kita beli lalu kita bagi jadi train dan tes. Nah, ini juga bisa terlihat yang menunjukkan mana yang kita yang jadi validation, mana yang jadi train set, mana yang jadi test set. Nah, bagiannya itu sesuai sama presentasi yang sudah kita atur tadi. Selanjutnya setelah kita klik generate, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kita lihat. Jadi selanjutnya kita tinggal hanya melakukan model training saja. Jadi kita bisa lihat ada pilihannya untuk train with auto ML. Sudah ada opsinya disediakan, tapi jika misalkan kita ingin menggunakan cara lain, Ultralytics ini juga menyediakan kode apabila kita ingin melakukan training tidak menggunakan auto ML ini. Nah, jadi di sini karena dimintanya menggunakan Google Colab, di sini saya pilih yang seperti ini. Lalu di bagian export datasetnya nantinya akan muncul perintah untuk nge-paste dataset ini di notebook yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya kita klik itu, nanti akan ada banyak pilihan, tapi kita fokusnya ke object detection saja seperti ini. Nah, itu muncul dari pilihan kayak kita bisa explore model, classification lah, atau gimana. Tapi karena ini fokusnya untuk deteksi objek, maka kita pilih yang object detection menggunakan YOLO titik. Nah, karena tadi menggunakan digital untuk menggunakan Google Colab, jadi kita bisa langsung saja klik Colab di sebelah sini. Nanti tampilannya akan menjadi, nah, jadi ini merupakan uh, tampilan tadi yang disediakan oleh Ultralytics jika kita ingin membangun model di Google Colab. Jadi kita tinggal ini bisa tinggal ganti judulnya aja, lalu di sini juga di bawahnya disediakan langkah-langkahnya yang sangat detail dan juga ada contohnya yang sangat mudah dipahami. Lalu misalkan kita mau melakukan training dengan dataset kita, kita tinggal menyalin kode download dataset sebelumnya yang ada di ini. Kalau kita klik export dataset itu ada kayak salin kode downloadnya, nah itu kita salin terus kita paste di bagian ini. Sebelumnya ini ada contohnya yang lain, tapi kita paste di sini. Ini sesuai nama project kita tadi. Selanjutnya, ketika selanjutnya jika sudah kita pilih running semuanya mulai dari part awal, maka program akan mengimport dataset yang sudah kita buat sebelumnya di RoboFlow. Nah, kita lakukan run all ini supaya semua program yang dijalankan berdasarkan dan juga supaya menghindari terjadinya error gitu. Nah, next di bagian custom data training, ini nanti kita diminta untuk menentukan banyaknya epoch yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 25, dan hasil yang didapatkan cukup baik, bisa dilihat di sekitar 99,5% untuk data trainnya. Selanjutnya, nah ini jika kita print conversion matrixnya kan ini kita hasilnya FD semua, kita simpan di Elastic Trade. Nah, jika kita pilih confusion untuk print confusion matrixnya, maka akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat ya, jadi model ini
secara akurat gitu, bisa mendeteksi mana yang telur ayam karat, mana yang telur ayam goreng, dan juga mana yang telur ayam kampung. Di sini ada background karena bisa kita lihat tadi fotonya menggunakan background warna gelap, tapi karena itu bukan merupakan objek yang akan kita deteksi, bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya ini juga ada resultnya. Kalau sebelumnya ini merupakan confusion matrixnya, sekarang ini merupakan kayak grafik result train loss sama validation loss-nya. Eh, kita bisa lihat bahwa dari grafik ini, dari train model yang dipakai ini memiliki akurasi yang hampir sempurna ya. Tadi 99,5% ya. Jadi kalau kita lihat dari trade loss dan juga validation loss-nya, bentuk grafiknya itu akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk matrix precision-nya dia akan menunjukkan bentuk yang sebaliknya, yaitu bentuk grafiknya akan cenderung naik seperti gambar ini. Hal ini menunjukkan bahwa training model yang kita lakukan itu sudah cukup baik dalam mendeteksi objek yang mau kita tentukan. Makanya grade-nya loss-nya ini menurun, tapi precision-nya ini cenderung tinggi. Nah, ini selanjutnya jika kita validate custom modelnya, ini kita bisa melihat tepatan atau validnya model kita tadi. Di sini bisa kita lihat bahwa YOLO V8 ini bisa mendeteksi, ini masih data train aja, dia udah cukup baik mendeteksi telur ayam Arab, mana yang telur ayam kampung, dan juga mana yang telur ayam obor. Bisa dilihat ini kayak 90%, terus ini 80%. Mungkin ini ada yang cenderung rendah, tapi model ini tetap bisa menunjukkan kalau ini telur ayam Arab. Mungkin adanya apa ya kebingungan dari model Yolo ini karena bisa dilihat dari bentuk ayam kampung sama telur ayam Arab dari warnanya juga cenderung mirip. Jadi mungkin jika tidak dengan jarak atau detail pengambilan gambar yang tepat, model Yolo V8 ini akan sedikit sulit gitu mendeteksi objek mana yang telur ayam kampung dan mana yang telur ayam Arab. Nah, bisa dilihat bahwa deteksi objek yang kita tadi ditampilkan itu cukup baik karena training tadi sudah cukup baik. Sekarang untuk hasil tesnya sendiri didapatkan hasil yang cukup baik juga dengan akurasi sekitar 80 hingga 100%, mana model Yellow Fake ini bisa dengan betul memprediksi bahwa ini telur ayam goreng sebesar 80%, telur ayam kampung sebesar 20%, dan juga telur ayam Arab sebesar 100%. Jadi berdasarkan pemaparan-pemaparan barusan, bisa kita ketahui bagaimana sih pengaruh warna dan juga bentuk terhadap YOLO. Jadi, dataset pelatihan YOLO ini dapat mencakup berbagai variasi objek termasuk warna dan bentuk. Sehingga YOLO dilatih untuk mengenali berbagai objek dengan berbagai atribut visual. Untuk warnanya sendiri, pada dasarnya YOLO sebagai metode deteksi objek tidak secara langsung dipengaruhi oleh warna. Jadi misalkan ada objek deteksi dengan kontras warna yang berbeda dengan latar. Seperti tadi gambar telurnya, warnanya cukup kontras dengan backgroundnya yang berwarna gelap. Maka hal tersebut akan membantu YOLO dalam mendeteksi objek. Tapi bila objek dengan latar yang memiliki warna yang cenderung sama, YOLO ini dapat tetap mendeteksi objek dengan mengamati aspek visual lainnya, enggak cuma warnanya. Hanya saja mungkin hal tersebut akan mempengaruhi nilai akurasinya atau ketepatannya dalam mendeteksi objek itu tadi. Selanjutnya untuk
pengaruhnya untuk pengaruh bentuk sendiri, YOLO bergantung pada fitur visual dan pola objek dengan gambar untuk mengenali dan mendeteksi objek. Nah, hal ini dilakukan dengan mengamati berbagai aspek visual seperti tekstur, kontur, sudut, dan juga perbedaan intensitas pixel dalam gambar. Oleh karena itu, YOLO cenderung lebih fokus pada atribut visual yang terkait dengan objek itu sendiri seperti ukuran, posisi, dan bentuk objek. Selanjutnya untuk soal kedua, kita diminta untuk memfoto telur ayam kampung, telur ayam Arab, dan telur ayam horn secara bersamaan sebanyak 30 kali. Sama dengan soal sebelumnya, kita diminta untuk menggunakan Google Colab untuk menjalankan aplikasi YOLO dengan versi terbaru dan juga menjelaskan pengaruh warna dan bentuk terhadap YOLO itu sendiri. Uh, Caranya hampir sama dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bedanya di sini, untuk fotonya itu kita gabung. Jadi kayak telur ayam kampung, telur ayam oren, dan juga telur ayam Arab itu dalam satu frame gitu. Terus kita diminta untuk uh, menjelaskan pengaruh warna dan bentuknya sama seperti tadi terhadap YOLO. Kita melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu membuat datasetnya terlebih dahulu, lalu kita beri label juga. Di setiap gambar itu, walaupun itu dalam satu frame, kita tetap bisa melabeli mana yang termasuk telur ayam Arab, mana yang telur ayam kampung, dan mana yang telur ayam oren di dalam satu frame itu sendiri. Selanjutnya, kita klik Save and Continue. Kita tetap diminta untuk, nah ini membagi data train dan juga data testnya. Di sini untuk karena jumlahnya hanya 30, jadi di sini saya gunakan 20 untuk data train dan 6 untuk validation, sedangkan 4 data untuk sebagai data testnya. Sama seperti ini kita punya 30 citra, kita klasifikasinya menjadi 3 kelas dengan jumlah training setnya 20, validation-nya 6 dan juga testing setnya 6. Setelah itu kita generate seperti tadi. Nah, ini merupakan ini seperti yang tadi saya katakan, kita itu tetap bisa memberikan label yang berbeda-beda dalam satu frame. Jadi misalkan ini ada telur ayam kampung, telur ayam goreng, telur ayam Arab, kita bisa memberikan label itu di satu frame, walaupun itu bukan labelnya itu nggak sama. Jadi nggak satu frame kayak Arab-Arab gitu nggak. Nah, selanjutnya ini tampilannya akan seperti tadi, lalu jika kita klik export data tag, akan muncul seperti ini. Nah, itu ini yang saya maksud tadi, jika kita klik ini notebook More Model Library, ini akan langsung menghubungkan kita dengan beberapa pilihan yang disediakan tadi. Nah, ini akan dihubungkan dengan ini, lalu kita pilih yang object detection model. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita perlu mengganti data setnya yang sudah disediakan oleh Ultralytics itu tadi dengan dataset kita sendiri yang sudah kita bikin di RoboFlow. Ini nama proyeknya pemrosesan Citra 2. Lalu selanjutnya, nah ini untuk epochnya sama, saya menggunakan sebanyak 25 kali. Dan hasil yang didapatkan ini cenderung berbeda-beda, ya, tidak seperti sebelumnya. Ada yang 98, ada yang 97, ada yang 95. Selanjutnya kita tampilkan deconvolution matrix-nya. Nah, ini di sini Euro menunjukkan sedikit kerancuan, sedikit kesalahan dalam memprediksi dalam mendeteksi mana yang telur ayam Arab dan mana yang telur ayam kampung. Jadi seharusnya itu
telur ayam Arab tapi diprediksi sebagai telur ayam kampung begitu. Jadi di sini untuk akurasi deteksi telur ayam Arabnya hanya sebesar 0,83, hanya sebesar 83% saja. Sedangkan yang lainnya termasuk cukup bagus. Hanya saja untuk telur ayam Arab dan telur ayam kampung ini agak si YOLO V8 ini agak lanjut untuk mendeteksinya karena bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini misalkan posisi kita sendiri jujur juga nggak bisa membedakan mana yang telur ayam kampung dan mana yang telur ayam Arab. Itu jadi karena uh, bentuknya sama dan karena warnanya sama, mungkin hal tersebut yang membuat uh, akurasi dari deteksinya ini tidak sampai 100%. Nah, ini untuk result grafik train dan validation loss-nya. Ini dari yang sebelum dibandingkan dengan soal yang satu, yang cenderung turun. Nah, di sini dari train dan loss-nya ini ada yang sedikit naik. Sedangkan dari matrix precision-nya yang seharusnya yang sebagusnya itu naik, di sini dia ada yang turun di sebelah sini. Nah, itu yang menunjukkan bahwa si YOLO V8-nya ini ada kesalahan mendeteksi. Jadi seharusnya itu telur ayam Arab, tapi itu malah dideteksi sebagai telur ayam kampung. Begitu. Nah, lalu jika kita coba untuk coba model ini dengan data tes yang sudah ditentukan tadi, maka akan didapatkan hasil yang seperti ini. Hasilnya cukup bagus, yaitu untuk mendeteksi, jadi UV ini tetap mampu mendeteksi dengan hasil di atas 60%. Seperti ini. Yaitu misalkan dari gambar yang ini bisa kita lihat dia mendeteksi telur ayam kampung sebanyak 92%, lalu ini telur ayam Holland sebanyak 98%, dan ini telur ayam Arab sebanyak 95%. Lalu untuk ini 95% untuk telur ayam Arab, lalu ini telur ayam Holland sebanyak 87%, dan untuk telur ayam kampung mungkin ini sekitar 43%. Selanjutnya yang di sebelah sini yaitu untuk telur ayam Arabnya 70%, telur ayam Hollandnya 97%, dan telur ayam kampungnya 94%. Jadi kita diminta untuk kembali menganalisis pengaruh warna dan juga bentuknya. Sama seperti sebelumnya, dataset pelatihan YOLO ini dapat mencakup berbagai variasi objek termasuk warna dan bentuk, sehingga YOLO dilatih untuk mengenali berbagai objek dengan berbagai atribut visual. Dari segi warnanya sendiri, seperti yang tadi saya katakan, apabila terdapat objek deteksi dengan kontras warna yang berbeda dengan latar belakang, maka hal tersebut akan membantu YOLO dalam mendeteksi objek. Misalkan kayak tadi warna telur dan warna backgroundnya itu berbeda, itu akan membantu YOLO untuk mendeteksi objek. Tapi hal ini bisa dilihat dari gambaran ketiga telur tersebut, di mana pada convolution matrix juga menunjukkan bahwa model YOLO V8 ini sempat bingung mengidentifikasi antara telur ayam kampung dan juga telur ayam Arab. Walaupun begitu, akurasi modelnya ini tetap dapat mendeteksi objek karena YOLO ini nggak cuma berpatokan sama warna aja, tapi dia juga mengenali mendeteksi objek itu dengan berbagai aspek lain. Selanjutnya untuk bentuk. Nah, YOLO ini bergantung pada fitur visual dan juga pola objek dalam gambar untuk mengenali dan mendeteksi objek. Pada 3 objek telur dalam satu frame tersebut, YOLO dapat mendeteksi dan membedakan antara objek-objek yang memiliki bentuk yang sama dalam satu gambar. YOLO menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk mendeteksi objek dengan membagi gambar menjadi grid dan kemudian mengidentifikasi objek dalam setiap grid. Jadi kayak yang tadi saya bilang, dalam satu frame itu dia bisa dibagi 3 untuk mendeteksi mana yang
telur ayam kampung, mana yang telur ayam Arab, dan mana yang telur ayam Horen. Selanjutnya dengan menggunakan bounding box tadi dan juga probabilitas kelas, YOLO dapat mendeteksi dan membedakan objek yang memiliki bentuk yang sama, tetapi mungkin berbeda dalam ukuran dan letak. Jadi itu kenapa walaupun dari warnanya dia cenderung sama, tapi tadi bisa kita lihat kalau, nah ini hasil data tesnya itu cenderung tinggi, masih di atas 60%, walaupun ada satu yang sekitar 40%. Hal itu karena selain dari warnanya, yang lain juga mendeteksi dengan menggunakan bounding box itu, sehingga dia bisa mendeteksi dan membedakan objek yang memiliki bentuk yang sama, tetapi berbeda dalam ukuran dan juga letaknya. Nah, selanjutnya, eh, untuk soal yang terakhir, untuk soal ketiga, kita diminta untuk memfoto telur ayam kampung, telur ayam Horen, dan telur ayam Arab masing-masing sebanyak 20 gambar. Lalu gunakan Google Colab untuk menganalisa rentang channel RGB-nya. Jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan data yang sama, yaitu data yang pertama. Tapi di sini saya hanya langsung menggunakan Google Colab saja. Saya tidak menggunakan YOLO untuk menganalisa tentang channel RGB dari masing-masing foto telur sebanyak 3 jenis ini. Didapatkan hasil seperti ini. Ini terdapat total 6 gambar masing-masing 20 dari setiap 3 jenis. Bisa kita lihat untuk misalkan dari yang sebelah sini saja, untuk telur ayam goreng yang memiliki nilai rata-rata red channel, green channel, dan juga blue channelnya sekitar 38 sampai 40-an. Sedangkan ini dibandingkan dengan air kapung yang ini lain nomor 33, bisa kita lihat ini rata-rata rate-nya, rata-rata rate channelnya sekitar 35, sedangkan yang Holland ini 30. Nah, hal ini itu menunjukkan kayak semakin tinggi nilai rata-rata dari tiap-tiap channel ini, maka akan semakin cerah warnanya. Jadi, misalkan nih dari nilai rata-rata citra ayam ini, dari ayam kampung yang 35 ini, dan juga ayam oren yang 30 ini, jika semua channel RGB-nya, red, green, blue-nya ini memiliki nilai intensitas yang tinggi, maka citra akan terlihat lebih terang atau cerah. Nah, hal ini terjadi ketika ketiga channel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan warna pada setiap pixel citra. Bisa kita lihat di citra asli telurnya ya. Nah, misalnya seperti ini, bisa terlihat kalau uh, red, channel RGB-nya lebih tinggi, maka warna dari citranya itu akan semakin tinggi karena ketiga channel dari RGB-nya itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan warna pada setiap pixel citra. Nah, sebaliknya, jika semua channel ini memiliki nilai intensitas yang rendah, maka citra akan terlihat lebih gelap. Nah, ini terjadi ketika ketiga channel memberikan kontribusi yang minim dalam menghasilkan warna pada setiap pixel. Tapi perlu kita ketahui juga kalau kayak misalnya ini kayak ada yang rate-nya rendah tapi tentunya dia lebih tinggi. Nah,
Perbedaan ini yang akan menghasilkan warna-warna tertentu. Misalkan kalau lebih banyak rednya dan juga lebih banyak blue-nya, maka warnanya akan cenderung coklat kehitaman. Sedangkan kalau misalkan red dan blue-nya red dan green-nya cenderung sangat rendah dan blue-nya tinggi, maka akan menghasilkan warna-warna yang cenderung gelap seperti warna telurnya itu tadi, telur ayam horror ini yaitu kecepatan. Hal tersebut juga berlaku untuk telur ayam Arab dan telur ayam kampung. Tapi di sini bisa kita lihat ya, misalkan ini telur ayam Arab dan telur ayam kampung itu mereka berdua sama-sama analisis channel RGB-nya itu cenderung tinggi, makanya keduanya itu menghasilkan warna yang mendekati putih. Seperti itu tadi. Hmm, Oke, mungkin sekian pemaparan saya dari presentasi ini. Mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan ke kondisinya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, jika kita memilih collab notebook, maka Ultralytics akan langsung menyediakan library-nya pada collab. Di sini juga ada penjelasannya secara detail. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya untuk kita membangun model training code model kita sendiri. Di sini kita perlu mengakses GPU dengan NVIDIA seperti ini. Selanjutnya kita import OS untuk ini untuk lebih ke kontennya yang nanti akan kita gunakan. Jadi si OS Gateword ini berfungsi untuk mengembalikan jalur absolut dari direct kerja kita saat ini. Setelah itu nilai tersebut itu ditugaskan ke variabel home ini. Maka ketika perintah print home ini, dia itu akan mencetak jalur yang sebelumnya di OS Gatewatch ini. Jalur jalur direct kerja kita saat ke konsol ataupun nanti ke outputnya. Nah, selanjutnya kita menginstal. Nah, jadi langkah-langkahnya ini itu kayak tadi akses ke GPU dan lain-lainnya ini sudah disediakan oleh workflow Ultralytics ini sendiri. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Di sini juga seperti yang saya katakan tadi, langkah-langkahnya juga jelas. Contoh yang diberikan juga jelas. Ini untuk data deteksinya. Ini untuk langkah-langkah detailnya kayak bagaimana kita tadi membuat dataset dengan foto.
Selanjutnya mulai dari sini, ini yang kita masukkan itu kode download yang sebelumnya kita dapatkan, kita masukkan di sini. Ini sesuai dengan judul project kita. Lalu dia akan mengimport dataset kita. Selanjutnya untuk custom training seperti yang tadi saya katakan, saya menggunakan 25 kali effort dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi, cukup baik. Lalu selanjutnya hasilnya disimpan. Ini jika kita ingin melihat hasilnya, jadi ada link dan juga ada validation-nya. Selanjutnya ini untuk confusion matrix-nya. Bisa kita lihat ini untuk soal nomor satu ini, Euro V8 dapat dengan tepat memprediksi mana yang telur ayam Arab secara 100%, terus mana yang telur ayam molen secara 100%, dan mana yang telur ayam kampung secara 100%. Seperti yang tadi saya katakan, untuk background-nya ini sendiri karena tidak termasuk objek yang kita deteksi, jadi bisa kita abaikan. Ini untuk bentuk grafiknya seperti yang tadi sudah ditampilkan. Ini menunjukkan kalau nilai loss-nya ini semakin turun, sedangkan precision-nya ini meningkat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa training yang kita lakukan itu menghasilkan nilai yang baik, seperti tadi, yaitu 99%. Lalu ini ketika kita coba validation test-nya, menghasilkan nilai yang cukup baik, yaitu sekitar 90%, mungkin ini ada yang 30%. Seperti tadi yang saya katakan, ini bisa dilihat bahwa di sini juga sedikit kebingungan, kayak 60% telur ayam kampung, 30% telur ayam Arab. Nah, hal tersebut cukup wajar karena bisa dilihat dari bentuknya dan juga warnanya dari kedua jenis telur tersebut yang cenderung sama. Tapi Yulo tetap dapat memprediksi ini telur ayam kampung atau telur ayam Arab dari aspek lain seperti bentuknya. Selanjutnya, nah ini ketika kita melakukan menggunakan data tes kita, hasil yang didapatkan yaitu akurasi hornnya seperti ini, seperti yang tadi sudah ditunjukkan di PowerPoint. Selanjutnya untuk yang nomor 2, kode programnya hampir sama karena langkah-langkah sama dan yang dideteksi juga sama, hanya saja yang membedakan yaitu yang membedakan adalah tadi yang di nomor 1 kita hanya mendeteksi satu frame, satu gambar telur, satu jenis telur. Sedangkan di sini kita gabungkan ketiganya untuk melihat sebaik mana YOLO V8 ini mampu mendeteksi objek yang sama dalam satu frame, hanya saja berbeda warna. Kalau kita lihat kembali di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, di confusion matrix ini menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam deteksi yang dilakukan oleh YOLO V8 ini, di mana dia seharusnya menjadi telur ayam Arab, tapi si YOLO V8 ini mendeteksi dia sebagai telur ayam kampung. Jadi untuk akurasi deteksinya telur ayam Arab hanya sebesar 83%, sedangkan yang lainnya itu 100%. Tapi karena ini hanya print saja,
Bisa jadi untuk data tesnya itu hasilnya tetap cenderung lebih bagus daripada data trainnya. Ini bisa kita lihat seperti yang saya gambarkan tadi, untuk data tesnya dia mampu mendeteksi di atas 60% walaupun ada yang naiknya ada yang sekitar 40%. Nah, hal ini karena seperti tadi yang sudah kita pahami bersama bahwa UV8 ini selain mendeteksi karena warnanya, dia juga bisa mendeteksi dari segi bentuk juga. Jadi walaupun dalam satu frame ada warna yang sekiranya menunjukkan ciri yang sama, dia bisa uh, melihat parameter lain untuk mendeteksi si objek ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, kita diminta untuk melakukan analisa RGB. Di sini, jadi yang pertama kita lakukan, yang pasti kita import library terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak menggunakan UV8, saya langsung melakukannya secara manual di Google Colab. Ini setelah itu kita pertama import library. Setelah itu, nah di sini karena filenya berada di Google Drive, filenya saya letakkan di Google Drive, maka kita perlu melakukan mounting Google Drive terlebih dahulu supaya kita dapat mengakses entah itu file dan folder dari drive kita tersebut. Selanjutnya kita gunakan codingan seperti ini. Selanjutnya untuk codingan tag konten di drive my drive PCB telur. Nah, ini itu merupakan lokasi di mana file tersebut itu berada di urutannya. Jika kita menggunakan konten di drive ini, kita bisa dengan langsung mengakses drive saya untuk file-file di dalam folder PCB telur ini. Selanjutnya, ini merupakan file-filenya. Lalu kita import lagi. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk menampilkan min atau nilai rata-rata dari RGB itu. Yang pertama kita melakukan inisialisasi data tabel terlebih dahulu. Selanjutnya kita perlu melakukan looping melalui gambar di dalam folder dengan codingan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu meload gambar itu dengan codingan seperti ini. Jika sudah, kita ubah gambar ke mode warna SV dengan codingan seperti ini. Selanjutnya, untuk dua codingan ini itu berfungsi untuk menentukan range warna dari objek kita tersebut. Nah, selanjutnya, setelah sudah kita buat mask berdasarkan range warnanya, seperti ini codingannya. Selanjutnya, kita melakukan segmentasi objek menggunakan mask yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian kita tinggal menghitung nilai rata-rata RGB-nya. Yaitu ini. Selanjutnya kita menambahkan nilai rata-rata RGB dan kelas objek ke data table. Dengan codingan seperti ini. Selanjutnya kita buat data frame-nya seperti ini. Lalu kita jadikan dia data frame. Kemudian kita tinggal menampilkan label dengan cara display data frame dengan ketentuan seperti ini, di mana folder telurnya itu yang tadi sudah kita ambil, kita panggil dari Google Drive. Terus untuk warna telurnya kita tentukan seperti ini, range warna telurnya.
Setelah itu kita menampilkan eh, foldernya, nama telurnya itu, dan juga warna-warnanya. Di sini menunjukkan nilai rata-rata dari tiap-tiap telur, tiap-tiap objek telur yang kita analisis nilai RGB-nya sebelumnya. Mungkin sekian dulu presentasi yang dapat saya paparkan mengenai ujian akhir pemrosesan citra biomedis ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih.